Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Eh, Mungkin untuk mengingat mengenai pembahasan minggu kemarin, apa saja yang dipelajari dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan manajerial pada mata kuliah ini. Minggu kemarin kita mempelajari tentang latar belakang, pendahuluan, fungsi dan tujuan pengambilan keputusan, unsur-unsur pengambilan keputusan, konsep dasar pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan, tipe-tipe keputusan, dan tahapan pengambilan keputusan. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari atau pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep dasar mengenai pengambilan keputusan. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang dibahas yang pertama, pokok bahasanya yang pertama yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Lalu tentang komponen pengambilan keputusan. Yang ketiga tentang efektivitas pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu alasan mempelajari pengambilan keputusan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya pengambilan keputusan sendiri merupakan fungsi utama seorang manajer dalam suatu organisasi. Yang mana pengambilan keputusan sering menjadi kegelisahan tersendiri bagi seorang manajer dalam suatu perusahaan. Karena apa? Hal ini disebabkan oleh keputusan yang telah dibuat akan mengikat seluruh komponen dalam perusahaan untuk melaksanakan hasil dari keputusan tersebut. Dengan demikian, tidak mudah bagi seorang manajer untuk menentukan keputusan karena hal tersebut menyangkut aktivitas orang banyak. Kemampuan seorang manajer dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila seorang manajer tersebut mengetahui dan menguasai teori dan teknik apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan. Dengan peningkatan dan kemampuan dalam pembuatan keputusan diharapkan yang kualitas keputusan yang dihasilkan lebih baik atau lebih meningkat, yang pada akhirnya membuat efisiensi dari kegiatan manajer tersebut atau pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi kerja dari seorang manajer tersebut. Nah, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara umum dapat diartikan sebagai pemilihan antara banyak alternatif. Sehingga pengertian ini mencakup mengenai yang pertama, yaitu choice making atau pembuatan pilihan. Yang kedua, mengenai problem solving atau pemecahan masalah. Choice making sendiri atau pembuatan pilihan dapat diartikan proses atau kegiatan yang perlu dilakukan sebelum membuat keputusan. Pengambil keputusan terlebih dahulu harus menginventarisir seluruh perangkat untuk membuat beberapa pilihan keputusan atau alternatif keputusan yang nantinya akan dijalankan. Pilihan keputusan memerlukan banyak pertimbangan dan disiplin ilmu sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Lalu, problem solving atau pemecahan masalah, yaitu merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan untuk merumuskan pemecahan masalah. Dalam tahapan ini perlu ditentukan yang mengandung kelebihan dan kekurangan atas pemecahan masalah yang diusulkan, sebagai pedoman pemilihan keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang didefinisikan oleh para ahli disebutkan sebagai berikut. Yang pertama menurut George Terry. George Terry mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan dari dua alternatif atau lebih. Sedangkan Chester Barnard mengungkapkan bahwa analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik untuk penyempitan pilihan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Sedangkan menurut Azhar Kasim, pembuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian masalah.
kita lanjutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum keputusan yang harus diambil terlebih dahulu, kita harus mengetahui pokok permasalahan apa yang akan dihadapi. Dengan berbagai disiplin ilmu yang relevan, persoalan dicarikan jalan keluarnya dengan merumuskan berbagai alternatif pilihan jawaban. Nah, dari alternatif yang tersedia tadi, dievaluasi dan dipilih satu keputusan yang terbaik untuk diimplementasikan atau dijalankan. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu komponen pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Pada sisi lain, keputusan bersifat ke masa yang akan datang. Karena apa? Karena yang diputuskan saat ini akan berdampak ke masa depan atau mempunyai efek yang cukup lama. Nah, karena itulah sebelum mengambil suatu keputusan, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Martin Starr, secara garis besar komponen pengambilan keputusan ada 4 komponen. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, identifikasi alternatif. Yang ketiga, uncontrollable event atau kegiatan yang tidak dapat ditentukan. Yang keempat, sarana untuk mengukur hasil. Yang pertama, kita akan bahas mengenai penetapan tujuan dari komponen pengambilan keputusan. Yaitu, sebelum membuat keputusan, tujuan harus jelas terlebih dahulu. Untuk apa keputusan tersebut dibuat? Dalam menetapkan tujuan, harus dilihat juga kemampuan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Karena untuk mencapai suatu tujuan, ada banyak cara yang ditempuh. Nah, setelah tujuan ditetapkan, kemudian dicarikan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Karena untuk mencapai suatu tujuan ada banyak cara atau alternatif yang dilakukan atau yang mungkin diambil. Maka perlu dilakukan identifikasi alternatif yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, setiap alternatif perlu dipertimbangkan, segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasinya. Yang kedua, identifikasi alternatif. Setelah tujuan ditetapkan, kemudian dicarikan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Karena untuk mencapai suatu tujuan ada beberapa cara alternatif yang mungkin diambil, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif yang sesuai dengan tujuan. Karena itu, setiap alternatif perlu dipertimbangkan segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasinya atau pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, kita membahas mengenai uncontrollable event, yang mana kita tidak dapat untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena adanya ketidakpastian. Demikian pula keputusan yang dibuat. Keberhasilan pemilihan atas sebuah alternatif yang belum dapat diketahui hasilnya selagi keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan. Nah, inilah fungsi manajer. Manajer dituntut untuk mempunyai kemampuan memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi. Agar apa? Agar keputusan dapat diimplementasikan dengan baik. Agar dapat diketahui bahwa yang keempat, sarana untuk mengukur hasil. Agar dapat diketahui dengan baik, keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut diperlukan alat penentu yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan tersebut. Keberhasilan suatu keputusan yang diambil tersebut. Alat atau sarana ukur ini digunakan untuk membanding antara rencana dengan realisasi implementasi suatu keputusan yang sudah dibuat. Jika antara realisasi dan tujuan sudah sesuai, berarti keputusan sudah benar. Nah, namun sebaliknya apabila realisasi dan tujuannya tidak sesuai atau meleset, berarti keputusan yang diambil belum tepat. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga mengenai efektivitas pengambilan suatu keputusan. Sebuah pengambilan keputusan dikatakan efektif apabila keputusan yang diambil membawa pada peningkatan hasil.
Tujuan utama dari pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan secara efektif adalah agar peningkatan hasil terjadi. Nah, pengambilan keputusan yang efektif dapat dikategorikan menjadi 5 urutan tahapan atau 5 step. Yang pertama, tahap menerima tantangan. Yang kedua, mencari alternatif. Yang ketiga, tahap penilaian alternatif. Yang keempat, tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. Tahap yang terakhir, yaitu yang kelima, tahap berpegang pada keputusan. Yang pertama, tahap menerima tantangan. Pengambilan keputusan dimulai manakala seseorang dihadapkan pada suatu tantangan pada kondisi yang sedang berlaku. Nah, tiap orang pun juga menyikapi suatu tantangan tersebut berbeda-beda. Ada yang mau menerima tantangan tersebut, tetapi pada sisi yang lain, ada yang tidak menghiraukan tantangan, bahkan menganggap tantangan tersebut sebagai suatu hambatan. Kita lanjutkan ke tahap mencari alternatif atau tahap yang kedua dari pengambilan keputusan yang efektif, yaitu tahap mencari alternatif yang kedua. Tahap berikutnya adalah menerima tantangan tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah memikirkan alternatif-alternatif keputusan yang akan diambil. Ada kemungkinan pengambil keputusan tidak melihat alternatif yang baik untuk memutuskan suatu masalah. Dalam kondisi ini sebaiknya decision maker atau pengambil keputusan tersebut minta nasihat atau saran dari orang yang mempunyai keahlian dalam persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu tahap penilaian alternatif. Mengevaluasi dari suatu alternatif merupakan tahapan yang sulit. Karena apa? Karena banyak informasi yang harus dipertimbangkan. Di samping itu, evaluasi alternatif menyangkut kemungkinan sebab akibat yang tidak pasti atau belum tentu terjadi pada masa yang akan datang. Pada tahap ini, kita juga harus dipikirkan penilaian keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif secara tepat dan cermat. Berikutnya, pada tahap penentuan pilihan dan menjadi terikat. Pada tahap ini, pengambil keputusan menelaah kembali atau mereview kembali semua informasi yang masuk sebelum keputusan terakhir diambil atau diputuskan. Dia juga harus memikirkan rencana-rencana cadangan atau plan B seandainya apabila terjadi suatu resiko yang menjadi kenyataan. Nah, pilihan terakhir yang dibuat oleh pengambil keputusan membuat dia terikat pada jalur tindakan yang baru. Hal ini berarti pengambil keputusan harus tunduk atau menuruti apapun terhadap keputusan yang ia buat dan akan terikat selama belum terjadi perubahan terhadap keputusan tersebut. Yang terakhir, yaitu tahap berpegang pada keputusan. Setiap pengambil keputusan berharap segala sesuatunya berjalan dengan lancar sesudah keputusan tersebut diambil. Hambatan atas pelaksanaan hasil keputusan perlu dihadapi pengambil keputusan. Oleh karena itu, mengatasi hambatan merupakan tahap terakhir atau tahap kelima dalam pengambilan keputusan efektif. Pada tahap akhir ini, jika keputusan sulit dilaksanakan atau sulit direalisasikan atau diimplementasikan atau menemukan kegagalan, jangan menunggu kegagalan berlangsung terus-menerus. Yang dilakukan apa? Harus dicarikan solusi baru atau alternatif baru yang sesuai dengan siklus tahapan pengambilan keputusan yang efektif. Jadi, apabila kita sudah mengetahui bahwa keputusan yang diambil ini berpotensi untuk atau berpotensi mengalami suatu kegagalan, maka jangan menunggu kegagalan tersebut terjadi. Langkah yang dilakukan adalah cari atau temukan alternatif solusi yang lain yang bisa dilakukan. Agar apa? Agar kita terhindar dari kerugian atau kegagalan dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Yang terakhir, mengenai pokok bahasan alasan mempelajari pengambilan keputusan.
Ada 3 alasan yang menjadi dasar mengapa perlu kita mempelajari proses pengambilan keputusan atau mempelajari pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja manajer. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan karir pembuat keputusan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja manajer. Meningkatnya mutu keputusan yang dibuat oleh manajer akan memudahkannya untuk meyakinkan orang lain tentang keputusan yang diambil. Atau jika track record pengambilan keputusannya tersebut selalu tepat, maka kita akan mudah, atau manajer tersebut akan mudah untuk meyakinkan orang lain mengenai keputusan yang diambil. Para manajer harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam pembuatan keputusan. Karena apa? Karena penentuan keputusan sangat menyita waktu dan energi, sehingga manajer hendaknya membuat keputusan dengan cara yang paling efisien agar tidak menyita waktu dan energi. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Semakin efektif proses pengambilan keputusan, maka diharapkan produktivitas perusahaan akan meningkat. Seorang manajer dituntut harus kreatif dalam menciptakan alternatif-alternatif keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan proses dan outputnya atau hasilnya, sehingga produktivitas suatu perusahaan akan meningkat. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, untuk meningkatkan karir si pembuat keputusan. Tidak semua orang dapat memberikan alternatif-alternatif keputusan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Seseorang yang dapat memberikan alternatif-alternatif keputusan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat memberikan solusi terbaik, tentu akan mendapatkan penilaian tersendiri dan akan sangat mendukung karirnya. Jadi, apabila manajer yang mengambil keputusan tersebut selalu memberikan solusi alternatif keputusan yang logis dan sistematis, maka secara tidak langsung atau secara langsung karir seorang manajer tersebut akan semakin meningkat. Karena apa? Karena tidak semua manajer bisa memberikan keputusan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Apabila manajer tersebut bisa memberikan solusi atau alternatif keputusan yang logis, maka ya tentu karirnya akan meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar pengambilan keputusan pada pertemuan kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di forum diskusi yang sudah saya buat